sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Nah, channel ini dengan sengaja saya buat tujuannya untuk berbagi manfaat kepada teman-teman dan sahabat sukses. Barangkali bisa memberikan insight, wawasan, ide, inspirasi, dan sebagainya yang bermanfaat untuk pekerjaan, bisnis, karir, dan segala aspek kehidupan Anda. So, pastikan Anda subscribe agar Anda teman-teman bisa secara rutin mendapatkan, memperoleh video-video pembelajaran saya setiap hari dan setiap minggunya. Nah, di video kali ini menarik sekali, saya akan berbicara tentang satu titik yang penting banget. Kenapa? Teman-teman, ini biasanya menjadi pertanyaan banyak orang, ya, dan ini adalah pertanyaan saya beberapa tahun dulu, ya. Kenapa kita perhatikan orang kaya, ya, makin lama kok makin kaya, tapi orang miskin kenapa makin lama kenapa makin miskin? Meski tidak semua, tapi average, rata-rata seperti itu. Atau kita berpikir mungkin begini, nah, apa yang menyebabkan seseorang yang tadinya hidupnya biasa-biasa bahkan miskin tapi mendadak bisa menjadi kaya? Super luar biasa hebat, Bapak Ibu. Nah, ataupun ada orang yang mendadak jadi kaya tetapi mereka akhirnya jatuh miskin lagi. Nah, sebenarnya perbedaannya di mana? Nah, dalam ini teman-teman sahabat sukses, sebenarnya banyak hal yang kita bisa kupas. Namun menurut saya, dari pengalaman saya ketika mulai dari saya bekerja dulu sampai hari ini menjadi seorang profesional, saya bergaul dan saya juga mendekati beberapa klien-klien saya yang juga adalah pengusaha-pengusaha hebat dan sukses dan super kaya. Nah, saya mempelajari sebenarnya teman-teman sahabat sukses ada satu hal yang super penting kalau kita berbicara tentang orang kaya dan orang miskin. Disinilah yang saya sebut sebagai pola pikir. Ya, pola pikir ini penting banget. Kenapa? Karena pola pikir dapat mempengaruhi ataupun dapat menjadikan kebiasaan untuk kita. Jadi habits kita terbentuk dari bagaimana gaya berpikir kita sebenarnya. Nah, ketika gaya berpikir kita, pola pikir kita salah, maka kebiasaan kita salah, maka alhasil nasibnya salah. Sebaliknya, ketika pola pikir kita benar, maka kebiasaan yang kita lakukan tepat, benar, maka nasib kita baik, teman-teman. Maka sebenarnya kaya itu bukan masalah uang, menurut saya. Kaya itu juga bukan keadaan sosial, tetapi kaya adalah masalah pola pikir seseorang. Nah, seseorang miskin bisa menjadi kaya juga karena masalah pola pikirnya. Sebaliknya, kenapa ada orang yang punya banyak uang? Mungkin harta warisan dari orang tua bisa jadi, atau dia bekerja, pertama sekali dia bekerja keras, alhasil mendadak mendapat uang yang banyak. Alhasil hidup berubah bahkan menjadi kaya, namun kembali lagi menjadi miskin. Maka kita akan berbicara tentang pola pikir. Nah, titik pertama teman-teman sahabat sukses, di sini yang saya maksudkan adalah pola investasi. Oke, pola investasi. Mengapa? Anda perhatikan, orang kaya, mereka selalu berinvestasi kepada diri mereka. Mereka selalu memberi dulu kepada diri mereka. Maka ada satu istilah mengatakan, you have to pay yourself first. Anda harus membayar kepada diri Anda terlebih dahulu. Nah, hal inilah yang sebenarnya menurut saya tidak dipikirkan oleh orang miskin. Ataupun bahkan mungkin orang miskin mereka pernah mendengarkan istilah ini, tapi mereka keberatan melakukan hal ini. Nah, investasi maksudnya seperti apa? Pertama, disiplin. Investasi untuk belajar. Mereka selalu improve, mereka selalu mengembangkan diri, mereka selalu mengembangkan sumber daya mereka, wawasan dan sebagainya. Sehingga orang kaya mereka selalu punya cara, orang kaya mereka selalu mempunyai prinsip yang benar. Itu sebabnya membuat mereka itu bisa semakin sukses, semakin hebat, semakin kaya. Nah, disiplin belajar investasi untuk leher ke atas. Jadi ketika mereka berpikir bahwa ini adalah untuk kepentingan masa depan mereka, investasi leher ke atas, mereka berani berinvestasi. Itulah yang saya perhatikan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Ketika orang miskin diminta untuk investasi, untuk belajar, apakah mengikuti seminar, training, dan sebagainya, mereka akan komplain. Mereka akan berkomentar, kenapa mahal ya? Kenapa ikut seminar ini mahal sekali? Kenapa saya harus bayar sekian mahal? Padahal itu sebenarnya Anda sedang berinvestasi untuk masa depan Anda. Karena masa depan ditentukan oleh leher ke atas, teman-teman. Nah, teman-teman sahabat sukses, kita perhatikan orang miskin. Mereka biasanya keberatan untuk investasi leher ke atas, namun mereka biasanya sangat senang untuk investasi leher ke bawah. Contoh seperti membeli tas yang mahal, sepatu yang mahal, pakaian yang mahal, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, bukan hanya itu, saya pernah ditanya lagi begini oleh salah satu peserta saya, Pak, orang kaya kan banyak hutang. Yes, saya katakan orang kaya juga banyak hutang. Ya, bukan berarti orang kaya tidak mempunyai hutang, tetapi kita harus perhatikan di sini.
setelah saya mencari tahu orang yang kaya, yang benar-benar sukses, mereka itu selalu hutang untuk hal yang apa? Hal yang produktif. Saya sebut di sini sebagai hutang produktif. Artinya sesuatu yang Anda investasikan di mana returnnya mungkin ya bisa mengcover tanggung jawab hutang yang harus Anda bayarkan, ataupun bahkan returnnya lebih besar menghasilkan ya setelah Anda bayarkan hutang tersebut. Masih ada yang bisa Anda simpan ya. Jadi orang kaya mereka selalu hutang produktif, bukan hutang konsumtif, sedangkan orang miskin selalu hutang konsumtif. Artinya tidak sesuai kemampuan tapi mereka hutang, atau mereka tidak mempunyai perkiraan ketika mereka mau melakukan atau mereka menjalankan yang namanya hutang itu tadi. Nah, contoh saja misalkan seperti ini. Ketika ada orang kaya, ya dia bekerja, dia misalkan gajinya 10 juta, dia mungkin akan ambil 5 juta, dia akan simpan, barangkali dia gunakan untuk investasi, dia selalu menganggap dirinya gajinya hanya 5 juta. 5 juta itulah yang digunakan untuk kehidupan dia. Oke, sehingga dia bisa makin lama makin kaya, makin lama makin kaya. Nah, orang miskin berbeda. Ketika penghasilan 10 juta, gaya hidupnya 15 juta. Bahkan minus 5 juta. 5 juta itu minus dari mana? Ya, karena kemampuan ya gaya hidup yang tadi yang berlebihan dan gaya konsumtif itu tadi. Sehingga timbullah yang namanya hutang konsumtif. Alhasil pinjam sana sini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dia. Nah, di sini kita beda antara hutang produktif dengan hutang konsumtif. Boleh kita berhutang, tapi gunanya adalah untuk masa depan kita, investasi, hutang produktif kita. Nah, inilah yang saya perhatikan teman-teman, sahabat sukses, perbedaan yang pertama antara orang kaya dengan orang miskin, teman-teman. Nah, ketika saya bekerja dulu, saya pernah, dan saya beruntung, saya pernah salah satu direktur utama saya selalu meminta saya untuk menemani beliau, untuk ketemu orang-orang yang hebat-hebat di hotel-hotel berbintang 5, dan saya selalu melihat perbedaan mereka dengan staf-staf teman-teman saya yang bekerja bersama saya di perusahaan. Nah, ketika mereka orang kaya ini duduk, mereka akan berbicara bagaimana caranya melipat gandakan atau bagaimana caranya uang mereka menjadi lebih banyak. Tapi ketika saya kembali lagi ke kantor dengan teman-teman yang satu kantor lagi, ya, mereka hanya berpikir bagaimana gaji saya semakin lama semakin bertambah, gaji saya semakin lama semakin bertambah, ya. Nah, mengharapkan gaji bertambah, mengharapkan hidup berubah. Jadi bukan bagaimana penghasilan mereka, mereka pikirkan untuk mereka lipat gandakan supaya menghasilkan lebih besar dan lebih banyak. Nah, yang kedua, kita akan berbicara tentang beradaptasi dengan perubahan. Orang kaya selalu beradaptasi dengan perubahan. Karena itulah mereka selalu mengembangkan skill mereka, mengembangkan sumber daya mereka, mengembangkan wawasan mereka. Mereka selalu mau belajar agar mereka bisa improve ketika terjadinya perubahan. Jadi mereka tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengeluh dan komplain. Sedangkan orang miskin, ketika terjadi perubahan, karena mereka kekurangan skill dan wawasan, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka hanya bisa stres, mereka bingung, mereka menyalahkan keadaan, situasi, pemerintah, kiri kanan, semua. Mereka hanya bisa teriak dan komplain, tapi mereka tidak berfokus kepada apa dan bagaimana harus melakukan. Mereka hanya berfokus kepada why, mengapa ini terjadi, kenapa harus seperti ini, dan mereka tidak berfokus kepada solusi. Jadi energi mereka dihabiskan hanya untuk menyalahkan keadaan, teman-teman. Itu sebabnya perubahan ini sesuatu yang kita tidak bisa tahan dan kita tidak akan pernah tahu. Ketika kita tidak beradaptasi dengan perubahan, ya baik itu perubahan zaman, perubahan bisnis, ya era model seperti apapun, maka kita akan ketinggalan, teman-teman. Nah, teman-teman sahabat sukses, orang kaya mereka komplain, mereka teriak, mereka mengeluh juga, tetapi mereka tidak akan menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal seperti itu saja. Mereka selalu berfokus kepada solusi, apa dan bagaimana harus melakukan. Itu yang kedua. Nah, teman-teman, belajarlah untuk mengembangkan skill Anda, belajarlah untuk mengembangkan sumber daya Anda agar Anda siap menghadapi perubahan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya akan berbicara tentang sebuah prinsip. Nah, ternyata ketika saya dekati orang-orang kaya, mereka mempunyai sebuah kesamaan. Prinsip mereka adalah bukanlah berhemat, karena berhemat saja tidak akan membuat kita kaya, tapi lebih berpikir bagaimana menghasilkan uang lebih banyak. Ya, jadi bukan artinya saya takut habis uang, tapi saya takut saya tidak bisa menghasilkan uang lebih banyak. Jadi fokus mereka lebih kepada prioritas mereka bagaimana menghasilkan uang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Jadi bukan bagaimana berhemat sebanyak mungkin, ya, tapi bagaimana melipat gandakan uang, bagaimana menghasilkan uang yang lebih besar, lebih besar, lebih banyak. Itu sebabnya prinsip ini mempengaruhi gaya kerja kita.
Nah, ketika kita mempunyai prinsip seperti itu, maka kita selalu berorientasi kepada, ya saya mau investasi untuk sesuatu yang bisa returnnya lebih besar kepada kita. Ya, jadi teman-teman, ini adalah gaya berpikir dan gaya kerja, boleh saya katakan kebiasaan juga dari orang-orang kaya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin hidup kita ada sebuah perubahan lebih baik, ataupun Anda mungkin merasa Anda begitu kaya, atau Anda ingin menjadi orang kaya, maka belajarlah prinsip-prinsip dan nilai-nilai mereka. Bagaimana gaya pikir mereka sehingga akan merubah gaya bertindak kita dan merubah hasilnya. Nah, teman-teman sahabat sukses, untuk video ini kali ini sampai di sini. Kita akan jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, pastikan sekali lagi Anda like dan Anda subscribe, ya, agar Anda tetap bisa secara rutin memperoleh video pembelajaran saya secara berkelanjutan setiap hari dan setiap minggunya. Nah, tidak ada salahnya kita berbagi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda boleh share kepada teman-teman Anda siapapun mereka. Teman-teman, sahabat sukses, pastikan Anda tersenyum hari ini. Do happy selalu, jaga kesehatan Anda. Saya Victor Chen, salam sukses luar biasa dahsyat.